Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas, Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut.
Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA.
Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki satu orang kakak kandung dan satu adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas, Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi.
Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan.
Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki satu orang kakak kandung dan satu adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli, tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing.
Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli, tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal, sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas, Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024.
Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal, sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat.
Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal, sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Rizky Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli, tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Rizky Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli, tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal, sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Rizky Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli, tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Dafi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Bidang Propam Polda Metro Jaya kembali memeriksa anggota patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tewasnya 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan hanya 9 personel, namun kini bertambah menjadi total 17 orang. Penambahan anggota polisi yang diperiksa terkait kasus mayat remaja di Kali Bekasi itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis 26 September 2024. Selain anggota polisi, jumlah masyarakat sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya hanya 6 saksi. Ke-10 saksi ini sebagian termasuk 22 orang yang ditangkap tim patroli perintis presisi. Mereka diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden pembubaran pemuda yang hendak tawuran di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi. Kombes Ade Ari mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang dan transparan terkait kasus ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia memastikan tidak ada tembakan peringatan ketika tim patroli tim perintis presisi membubarkan remaja yang hendak tawuran di bedeng dekat Kali Bekasi. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, memperoleh informasi tersebut setelah melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Pungki mengatakan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Sesuai tugasnya, polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Sementara itu, 7 mayat remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 kini telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diketahui bernama Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, Rido, 15 tahun, Reski Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satarani, 15 tahun. Ketujuh jenazah tersebut juga telah diserahkan Polri kepada pihak keluarga masing-masing. Meski demikian, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama menyebut pihaknya masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kematian 7 remaja tersebut. Nyoman menegaskan mengenai penyebab kematian korban, Rumah Sakit Polri masih butuh waktu untuk memeriksanya. Ia menjelaskan untuk mengetahui penyebab kematian korban, setidaknya ada 3 proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Selain itu diperlukan analisa mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, baik bukti dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pemeriksaan laboratorium. Namun yang jelas Nyoman telah memastikan bahwa seluruh korban tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang. Adapun pihak keluarga sempat tidak mengenali jenazah Muhammad Farhan, 20 tahun, salah satu korban yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Paman Farhan, Udin, 57 tahun, mengatakan kondisi wajah jenazah sudah tidak serupa kondisi normal sehingga sama sekali tidak dikenali keluarga. Berdasarkan hal itu, kata Udin, pihak keluarga sempat keberatan untuk memberikan keputusan kepada pihak kepolisian bahwa jenazah tersebut adalah Farhan. Pihak keluarga kemudian baru dapat memastikannya usai melewati tes DNA. Sebagai informasi, Udin menuturkan bahwa jenazah Farhan akhirnya dibawa petugas forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ke kediamannya di Gang Makam RT 01 RW 02, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 26 September 2024. Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis ketika peti jenazah dengan warna coklat dikeluarkan dari mobil ambulans. Isak tangis pihak keluarga pecah karena tidak menyangka akan kepergian dari pria yang memiliki 1 orang kakak kandung dan 1 adik tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani mengungkap bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi ini. Dani menyebut saat ini polisi masih dalam proses investigasi karena masih ada beberapa berkas kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan gelar perkara. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.